Bacaan takbiratul ihram yang tidak sah. Kalau bacaan takbiratul ihramnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil adhkari. Qala telah berkata al-Imam oleh Imam An-Nawawi, wujudnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga merahmatihu kepada Imam An-Nawawi, Allahu oleh Allah ta'ala yang maha tinggi oleh dia Allah. Fil adhkari, di dalam kitab al-adhkar, babu takbiratil ihrami, ay hadza babun fi bayani takbiratil ihrami, ay artinya hadza bermula ini, babun yaitu bab, fi bayanil takbiratil ihrami, di dalam menjelaskan takbiratul ihram. Wal yahras hendaklah sangat berkeinginan, sangat tamak oleh seseorang, oleh musalli. Wawunya wawul istinafi tidak diartikan. Kemudian lamnya lamul amri lil ghaib. Kemudian yahras itu dijazmkan oleh lam. Mi'il madinya hariso yahrasu hirson. Hariso yahrasu hirson, seperti alima ya'lamu ilman. Wal yahras, dan hendaklah sangat berkeinginan, sangat tamak oleh seseorang musalli, yang orang yang sholat, ala tashihit takbiri, atas membenarkan bacaan takbirnya. Fala yamuddu, maka tidak memanjangkan oleh seseorang, fi ghairi maudhi'ihi, di dalam yang selain tempatnya. Kalau tidak panjang jangan dipanjangkan. Fa in madda, lalu jika memanjangkan oleh seseorang al-hamzata pada huruf hamzah, min Allahu, dari lafaz Allahu, au asba'a, atau menambah huruf oleh seseorang. Asba' itu secara lughat adalah dari kata isba', kenyang, syabi'. Tetapi maksudnya ya karena kenyang berarti menambah. Tawallud itu artinya menganakkan, beranak berarti. Au asba'a, atau menambah huruf oleh seseorang, fathatal ba'i, pada fathanya ba. Min akbaru, dari lafaz akbaru. Bihaitsu syarat, dengan sekiranya menjadi oleh dia kalimah akbar, ala lafzi akbar, atas lafaz akbar. Lam tasihha, maka tidak sah sholatuhu, oleh sholatnya dia musalli. Jadi yang pertama yang salah, Allahnya dipanjangkan, Allah gitu, Allahu Akbar. Kalau barnya sudah benar pendek, tetapi kalau A-nya salah panjang, Allahu Akbar, salah makna, itu namanya lahan. Kemudian Allahnya sudah benar, Allah, tapi barnya yang salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah. Bayan penjelasan. Maddul hamzati, memanjangkan hamzah, min Allahu, dari lafaz Allah, itu berarti al-hamzatul ula, hamzah yang pertama, istifhamiyatun, yaitu hamzah pertanyaan. Jadi ada dua hamzah ya dijejarkan. Kemudian karena hamzah sama hamzah itu sama, maka ditumbuk jadi satu, kemudian dipanjangkan. Dibaca Allah, begitu. Allah maknanya apakah Allah? Apakah Allah? Bertanya. Jadi kalau makmumnya ada yang pintar, na'am, bala, sodakta. Jadi enggak sholat nanti. Kan bertanya, maka ada yang menjawab. Apakah Allah maha besar? Ya dijawab, ya betul. Na'am, berarti salah. Kemudian yang kedua, walafdhu akbar, bermula lafaz akbar yang panjang. Jam'ut taksiri, yaitu jamak taksir. Min, dari lafaz min, kibrun. Min kibrin, dari lafaz kibrun, seperti fi'lun, kibrun, min kibrin, dari lafaz kibrun. Ala wazni af'alin, atas wazan af'al, seperti kibrun ismun, berarti kalau jamaknya asmaun, kalau fi'lun jamaknya af'alun. Kibrun jamaknya akbarun, akbar, panjang begitu. Ini namanya lahan. Lahan itu apa? Salah i'rab, salah makna. Kalau sudah salah makna, ya menjadi rusak. Karena rusak, maka para ulama menjelaskan tidak sah takbirnya, berarti tidak sah sholatnya, karena takbiratul ihram itu ruknun min arkani sholati. Jadi rukun dari rukun-rukun sholat.
Karena apa? Di dalam sholat kan ada rukun fi'li, rukun perbuatan, dan rukun qauli, rukun ucapan. Rukun ucapan di dalam sholat hanya ada 5. Yang pertama, takbiratul ihram, harus diucapkan. Kemudian yang kedua, rukun kedua, qauli yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian rukun qauli yang ketiga, membaca tasyahud. Tasyahud itu bacaan at-tahiyyatul mubarakatuh sampai syahadat. Itu di dalam duduk terakhir, ya, dalam duduk terakhir. Kemudian yang keempat, membaca sholawat kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW di dalam duduk terakhir. Kemudian rukun qauli yang kelima, mengucap salam yang pertama. Sebenarnya rukun sholat qauli itu hanya ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Kemudian yang rukun yang ketiga adalah membaca tasyahud, tahiyat dan tasyahud sampai syahadat di dalam duduk terakhir saja. Kalau duduk awal itu adalah sunnah. Di dalam tasyahud ada bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini juga rukun. Berarti rukun yang keempat itu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, rukun qauli yang kelima adalah mengucap salam yang pertama. Adapun mengucap salam yang kedua adalah hukumnya sunnah. Sekarang coba kita perhatikan 4 lafadz yang tulisannya sama tetapi dibaca berbeda, maka maknanya berbeda, yaitu kaf, ba, ro. Yang pertama kita baca al-kabru. Al-kabru. Kalau tanpa al dibaca kabrun. Al-kabru bi fathil kafi wa sukunil ba'i, yaitu dengan fathahnya kaf dan sukunnya huruf ba. Maknahu, yaitu bermula maknanya lafadz kabrun atau al-kabru at-tablu, yaitu gendang atau beduk. Au ismu syajarati, atau nama sebuah pohon. Jadi kalau dibaca al-akbar berarti ya Allah itu, masa Allah itu gendang atau Allah itu beduk? Allah itu nama sebuah pohon, kan enggak. Kemudian yang kedua al-kibru. Al-kibru kalau tanpa al-kibrun. Bi kasril kafi, dengan kasrohnya kaf, wa sukunil ba'i, dan sukunnya huruf ba. Al-kibru atau kibrun. Ma'nahu at-takabburu wal fakhru. Takabbur, kesombongan, kecongkakan, wal fakhru, dan kemuliaan atau keagungan. Yang ketiga al-kibaru. Al-kibaru kalau tanpa al dibaca kibarun. Bi kasril kafi, dengan kasrohnya kaf, wa fathil ba'i, dan fathahnya ba. Kibarun atau al-kibaru. Maknahu kibaru sinni, yaitu ketuaan usia yang sudah tua renta, orang yang sudah tua. Au as-syekhu al-kabiru, atau syekh itu orang tua, al-kabiru yang sudah renta, ya artinya tua renta. Kemudian yang keempat al-kubru atau tanpa al dibaca kubrun. Bi dhammil kafi, dengan dhamanya kaf, wa sukunil ba'i, dan dengan sukunnya ba. Maknahu mu'dhamu syai'i. Mu'dhamu syai'i adalah bagian terbesar atau terpentingnya dari sesuatu, itu namanya mu'dhamu syai'. Sehingga kalau dibaca sekali lagi, akbarnya dibaca panjang, salah total pokoknya maknanya, ya. Ini khusus untuk takbiratul ihram. Tapi kalau bisa takbiratul intiqal pun juga harus fasih, nggak boleh lahan. Ya, tetapi yang fardu, yang wajib, yang rukun adalah takbiratul ihram. Kalau seandainya takbir intiqalnya salah, insya Allah sholatnya sah, masih sah, karena takbir intiqal, takbir perpindahan dari gerak ke gerak, itu takbir intiqal namanya, adalah sunnah hukumnya. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.